Marilah kita awali ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu memohon, berilah kasih karunia-Mu kepada kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami berperilaku yang baik di hadapan-Mu. Semuanya itu kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia dan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan,
ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengar lagu pujian persekutuan perempuan Hakai Luban Holbung.
Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha pengasih dan kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuman karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Nats epistel yang tertulis 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 8 kita baca secara responsoria. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo. Dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat jawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang saat itu belum diberitahuan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka sebagai umat selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sebagai ayat emas kita baca di ayat 7. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menghayatinya. Amin. Kita dengar Kor Hakai Lubak Kolbong. Punguan ama Hakai Lubak Kolbong. Ya. O Dewataku, rodoan nuan Tuhan depan, aina sabdo rohaku, masak rohaki, marningot akado sakit. Sai pai mo tau di ngori olgo mandapo don ari paru mani sesa saluna dosanami sai sungguh lilo pikiran nami asaunang lamar tambah dosa nami nang luhur naka loman nami don dimi babasan rohani ganuk nasi dagongan sasulit aina marsabdo rohaku masak rohaki marningon akado sakit sai pai mo tau di nganu
mari paluhu mari sesa saluna dosa nami sai sungguh liroana pikiran nami asaunang lambat tambah berdosa nami nang luhu nakam domanami don dimi masuk bagasan rohani ganuk nasi jabe mansa sude damadong naboy upak ngasaon kami dukon asidot polongmi oduha damadong naboy upak ngasaon kami dukon asidot polongmi oduha. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, wanita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKI nomor 691. Seluruhnya hidupku
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, kami puji Engkau bila mana masih berkenan buat kami untuk menyapa seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan kami pada siaran rohani Nusantara Televisi di Minggu 3 September 2023 ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pemirsa kami yang ada di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kami menyapa seluruh pemirsa kami yang ada di rumah bersama dengan jemaat HKI Lubak Kolbung, yang pada saat ini Tuhan masih perkenankan bersama-sama dengan kita untuk melakukan ibadah lewat siaran rohani NTP pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semuanya kita di tengah-tengah kehidupan ini pasti sudah pernah untuk melayani. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat STM, dan juga terlebih-lebih melayani di tengah-tengah gereja. Dalam pelayanan pasti dituntut adalah kesabaran. Dalam pelayanan pasti dituntut adalah ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Dalam pelayanan dituntut adalah kerelaan dan keterbukaan agar apa yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita di dalam hidup ini senantiasa berbuahkan kebahagiaan, sukacita, dan juga berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Sesuai dengan tema minggu kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, melayani dengan kasih. Yang dikatakan melayani dengan kasih, melayani dengan kerelaan, melayani dengan tulus hati, tanpa paksaan, memberikan menurut kemampuan kita sendiri. Demikian yang Paulus katakan dalam suratnya ini kepada jemaat di Korintus, agar jemaat di Korintus berkenan, terbuka hatinya untuk memberikan pelayanan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu mengalami sebuah penderitaan dan kelaparan oleh karena kegagalan panen yang terjadi di Yerusalem. Hal yang demikian, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, boleh kita lihat di dalam Kisah 11 ayat 27 hingga ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayat 30. Inilah yang melatar belakangi Paulus menuliskan suratnya ke jemaat di Korintus, suratnya yang kedua ini. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang Kristen di penjuru dunia disarankan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang telah mengalami kelaparan oleh karena kegagalan panen pada saat itu. Lewat perantaraan Barnabas dan Saulus atau Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat yang ada di Makedonia, yakni jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, dan jemaat Berea, mampu untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang walaupun situasi kehidupan mereka sangatlah
di dalam penderitaan yang sangat berat. Dikatakan di ayat 2 demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia, ketiga jemaat tersebut yang kami bacakan tadi, Tesalonika, Filipi dan Berea, mampu untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dengan kemampuan mereka, dengan apa yang mereka miliki, mereka berikan, mereka salurkan kepada jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus menyaksikan hal yang demikian, menyaksikan langsung kehidupan rohani, keterbukaan jemaat yang ada di Makedonia untuk memberikan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Bahkan mereka sendiri memintakan kepada Paulus agar ikut ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Dikatakan Paulus dalam ayat 3 dan ayat 4, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta untuk mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa Paulus sarankan, tanpa Paulus mintakan supaya jemaat di Makedonia mau untuk melakukan pelayanan kasih, membantu jemaat di Yerusalem, mereka sendiri terbuka hatinya untuk menyatakan kepada Paulus, ikut sertakan kami dalam pelayanan tersebut. Apa yang membuat hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dikatakan di dalam ayat yang kelima, mereka memberikan itu pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya yang mendorong jemaat di Makedonia untuk melakukan pelayanan kasih terhadap jemaat di Yerusalem, yakni persekutuan mereka kepada Tuhan. Persekutuan mereka kepada Tuhan setia. Dan buah dari persekutuan mereka kepada Tuhan, itulah yang mereka nyatakan, memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Buah dari persekutuan mereka kepada Tuhan, mereka menyaksikan bahwa apa yang mereka miliki itu adalah bersumber semata dari Tuhan. Mereka bersaksi bahwa yang mereka miliki di dalam hidupnya itu adalah berawal dan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau dari kemampuan mereka, kalau dari situasi kehidupan jemaat yang ada di Makedonia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, takkan mungkin bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mereka juga mengalami penderitaan. Penderitaan oleh karena tidak ada perhatian pemerintahan dari Romawi. Oleh karena penindasan dari pemerintahan Romawi kepada jemaat yang ada di Makedonia. Tapi mereka mampu untuk berbelas kasihan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus menyarankan kepada jemaat di Korintus, lewat Titus yang melayani jemaat Korintus, dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengetahui
bahwa jemaat di Korintus adalah multi anugerah Tuhan. Banyak anugerah Tuhan yang berlimpah di tengah-tengah jemaat tersebut. Baik di dalam ekonomi, juga di dalam perkataan, dan juga di dalam kasih, serta pengetahuan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, nyatakanlah kasih-Mu. Ikutlah bergabung dengan kami. Ikutlah bergabung dengan jemaat di Makedonia. Lakukan pelayanan kasih terhadap jemaat di Yerusalem. Karena perbuatan kasih yang demikian adalah wujud nyata daripada iman kita. Wujud nyata daripada apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Yakni pengorbanan di Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari membuatkan kita dipenuhi berkat Tuhan. Dipenuhi anugerah dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang ada pada kita sesuai dengan yang telah dimiliki oleh jemaat di Makedonia, disarankan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mampu untuk memberikan, harus mampu untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Di dalam Matius 11 ayat 26, mari kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus di sana? Matius 26 ayat 11, kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sana. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, itu yang selalu kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah di mana kita berada, Tuhan mengajak kita lewat firman yang telah kita dengarkan saat ini, yakni agar kita dapat melayani dengan kasih, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan apa yang telah ada pada kita. Ingat, di dalam Markus 12 ayat 41 hingga sampai 42, boleh kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang janda yang miskin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itap mina adong diibanai. Apa yang ada pada dirinya, itu yang dia persembahkan ke hadirat Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Lasiar do rohani Jehovah majalo do marnida inatta nababalu napugusi. Ahana adong diibanai holani di pasahat ibana dua dupan di debata. Nah, berarti kita memberikan bukan dari apa yang lebih dari kita, tetapi apa yang ada pada kita, bukan dari yang lebih. Kang nami lebihi na adong dihitaon pasahatot na dua dupan di debata. Namun, bagaimana hati kita bisa tergerak mengenal anugerah dan berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Ada ungkapan dalam orang Batak yang mengatakan, si peop nagudang dang lubian, si peop nautik dang kurangan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalaupun kita memberikan dengan keberadaan dan keadaan kita yang terbatas, yang miskin ini, tapi kita tidak berkekurangan. Atau kalaupun kita tidak memberikan dengan kelebihan yang kita miliki di dalam hidup kita ini, kita tidak akan berkelebihan di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memiliki lebih dari apa yang ada pada kita dari orang yang lain, dalam segala anugerah, kasih yang di tengah-tengah hidup kita ini, mari jadikan itu menjadi sebuah pelayanan bagi Tuhan. Dengan kasih, tanpa bersungut-sungut, kita berikan kepada Tuhan. Kalaupun kita miskin, kalaupun tidak ada yang kita punya di dalam hidup ini, tapi dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, faedahnya itu sungguh sangat banyak. Faedahnya itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi semua orang yang telah menerima anugerah kasih Tuhan di dalam penebusannya di kayu salib. Kami sarankan lewat firman Tuhan pada saat ini, buat jemaat Tuhan, HKI Lubak Kolbung, dan pemirsa kami yang ada di rumah, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, mari terlibatlah dalam pelayanan kasih. Karena hidupmu Tuhan pakai untuk berkelebihan. Karena hidupmu Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dikatakan dalam buku ND 792. Di Portibion, bain ma'au Tuhan, habauranni las niroha. Tuna marsaki, tuna galei, gabe pangapuli. Inilah kasih itu. Inilah pelayanan kasih itu. Bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh cengkraman kehidupan yang susah, kita mampu untuk menyatakan kasih. Dan kita mampu untuk mengubah kehidupan orang-orang menjadi sukacita. Penuh dengan harapan. Penuh dengan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidupnya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkatilah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu pada saat ini. Ajarlah kami agar tetap dapat mau dan sanggup untuk melakukan pelayanan kasih. Menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena Engkau panggil kami, Engkau pilih kami, Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus dan mahal untuk menjadi orang-orang pembawa sukacita,
untuk menjadi orang-orang yang hadir, senantiasa mengetahui segala beban, penderitaan, dimanapun orang-orang yang menderita. Pakaikan kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu. Dan juga Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami lewat siaran rohani NTV pada saat ini. Tuhan, Engkau pulihkan mereka dalam keadaan sakitnya. Engkau jamah tubuhnya. Dan Engkau cukupkan mereka dalam segala kebutuhan hidupnya setiap hari. Lewat apa yang mereka kerjakan. Lewat apa yang mereka cita-citakan. Lewat apa yang mereka rencanakan dalam hidupnya senantiasa. Engkau yang memberkatinya menjadi sebuah sukacita dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Sebagaimana yang telah ditujukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Supaya kami semuanya meluap-luapkan kasih kami atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dan Tuhanlah yang menuntun kami. Juga Tuhan, Dirut Utama NTV dan para karyawannya, Engkau juga yang memberkati dan melimpahkan berkat-berkat-Mu buat mereka supaya mereka senantiasa dapat melayani Tuhan lewat pemberitaan penyiaran rohani di tengah-tengah ibadah gereja dimanapun mereka dan dimanapun pelayanan itu dilakukan. Agar semuanya Tuhan dapat memperoleh keselamatan yang telah Tuhan perbuat di dalam Kristus Yesus. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu taruna
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 267 ayat 1 dan ayat 2. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, di mana segala berkat dan karunia yang Bapa limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada ibadah kami saat ini kami dapat hadir di tempat di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah memuji dan memuliakan Engkau lewat lagu pujian dan doa kami. Kiranya terimalah itu Bapa sebagai persembahan yang harum di dalam nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya jadikanlah kami Tuhan dalam hidup kami ini melayani dalam kasih, agar hidup kami ini ya Tuhan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu segala program dan rencana gereja-Mu ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar semua berjalan sesuai kehendak Tuhan, agar semua jemaat-Mu yang ada di HKI Lubang Kolbung ini hidup dalam sukacita yang daripada-Mu. Begitu juga Bapa, kami mohon kepadamu, inilah kami jemaat-Mu
yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah hidup kami ya Tuhan, beserta anak-anak yang Kau serahkan kepada kami. Berkatilah mereka, berikan mereka Tuhan kepintaran, agar mereka hidup menjadi orang yang baik dan berguna, jadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, masih banyak jemaat-Mu yang enggak bisa hadir saat ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang melindungi. Walaupun mereka dalam keadaan malas, ketuklah pintu hati mereka ya Tuhan, supaya mereka terbuka hatinya untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, dan berkati Tuhan segala obat yang mereka konsumsi, agar menjadi pelepas dahaga untuk sebagai penyembuh penyakit di dalam tubuh mereka, supaya semua jemaat-Mu oleh Tuhan hidup dalam sukacita yang daripada Engkau. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, semua keluarga kami yang tinggal di perantauan, dimanapun mereka saat ini berada, Engkaulah tetap yang melindungi mereka, agar semua jemaat-Mu dimanapun berada hidup dalam kasih setia Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hingga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan sukacita atas berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 467 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga. Ku
Marilah kita tutup ibadah kita serahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah pelayanan dengan kasih, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Terima kasih kita ucapkan pada Tuhan dalam kebaktian tanggal 3 September 2023. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, yang senantiasa membimbing dan melayakkan gereja Hakai Lubak Kolbung, Resort Sipahutar 2, Desa Unang Rungutolu, Kecamatan Sipahutar. Hakai Lubak Kolbung, Resort Sipahutar 2 berdiri sejak tanggal 23 Januari 2005 dengan persetujuan pucuk pimpinan Hakai atau Huria Kristen Indonesia. Banyak jemaat Hakai Lubak Kolbung yang terdaftar 14 kepala keluarga. Melihat kondisi yang diuraikan di atas dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu membangun gereja demi tercapainya peribadatan yang nyaman dan kondusif dalam meningkatkan keimanan jemaat dalam beribadah. Dengan demikian, yang bernama Situa Lebanus Lubis menyerahkan lokasi gereja seluas lebar 20 meter dikali panjang 30 meter, isi 600 meter persegi lokasi gereja Hakai Lubak Kolbung, dan menjadi hak milik gereja Hakai Lubak Kolbung Resort Sipahutar 2. Dan sebagai pimpinan atau guru jemaat pertama yang bernama Situa Lebanus Lubis, dan Situa yang pertama Situa Aiden Matondang, Situa James Lubis, Situa Ajak Matondang, Situa Baik Lubis, Situa Rusli Silitonga, Situa Ipendi Simajutak, Situa Habuha Simajutak atau almarhum, dan pendeta pertama Pendeta Jasper Siburian STH almarhum. Dan semakin berkembang pelayanan jemaat Hakai Lubak Kolbung meningkatkan keimanan beribadah atau bertumbuhnya pelayanan jemaat menjadi terdaftar sampai saat ini 30 kepala keluarga. Terima kasih dan terpujilah Allah yang Maha Kuasa di dalam anaknya Yesus Kristus. Ke depan semakin berkembangnya pelayanan jemaat Hakai Lubak Kolbung
Dan begitu juga kami ucapkan atas nama seluruh warga jemaat HKI Lubuk-Kolbung kepada semua tim liputan Nusantara TV yang meliput kebaktian rohani ini. Terima kasih banyak. Semoga melalui liputan kebaktian rohani ibadah ini memberikan makna dan tujuan pasti semakin maju dan berkembang di dalam melayani jemaat di gereja. Apalagi bisik gereja secara khususnya HKI Lubuk-Kolbung belum berdiri, belum dibangun palas-palas atau menara gereja dan lain-lain. Dan atas kuasa Allah akan memberkatinya agar dapat terwujud seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawab segalanya. Terima kasih seluruh pemirsa di rumah yang menonton siaran rohani kebaktian HKI Lubuk-Kolbung melalui liputan Nusantara TV. Berkat semoga membawa berkat. Mohon doa restu kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Shalom.